Bagus, bagus. Permainan kalian bagus sekali. Ternyata permainan pedang kalian cukup menjanjikan. Berbahagialah hati kalian karena kalian akan menjadi anak buah andalanku. Dan bukan kelompok dia lagi. Terima kasih, Anusara. Terima kasih, Bapak Kencana. Iya, kalian boleh istirahat. Baik. Ki, bisa bicara sebentar? Iya, ada apa? Salahkah kita, Ki, kalau mengangkat mereka sebagai anak buah kita? Oh, tidak. Dan salahkah kita kalau mereka kita ajak tinggal segoa dengan kita? Kita butuh mereka. Di mana lagi mereka harus tinggal kalau tidak di sini? Saya mengerti, Ki. Tapi bagaimana kalau mereka tahu di salah satu relung gua ini terdapat harta karun kita? Mereka tidak akan tahu. Tapi mereka tidak akan tahu. Tidak seorang pun dari kita yang akan memberitahu. Mengerti? Mengerti, Ki. Dan tutup mulutmu. Baik. Ayo, kita mencari buruan buat makan malam. Ya. Lihat, Yunda. Itu jelas dari Sukesi. Yunda sangat tahu sekali ciri-cirinya. Dan yang paling depan itu adalah Pati Ngarso Jobo dari Kertanegara. Kita harus melakukan sesuatu sebelum mereka melewati perbatasan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Yunda? Baik, Yunda. Benar apa yang ku dengar ini? Dewi Sukesi akan melintas wilayah Saup itu. Benar, Romo. Bagus kalau begitu. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Benar, Romo. Kita harus melakukan sesuatu. Ya. Lantas apa yang harus kita lakukan, Sang Prabu? Menangkap hidup-hidup Dewi Sukesi. Untuk kemudian kita jadikan alat untuk menghancurkan Malwapati. Iya, Prabu Angling Dharma akan takluk tanpa syarat. Demi kebebasan istrinya yang dari Kartanegara itu, Sang Prabu. Kalau begitu jangan buang waktu. Saya dan para manusia iblis dalam payung saya akan meringkus Dewi yang cantik itu. Kita berangkat sekarang. Aku sendiri yang akan memimpin penyergapan ini. Kita berangkat. Bagaimana? Romo Prabu bermaksud menangkap Dewi Sukesi, Yunda. Sudah Yunda duga. Ini memang kesempatan yang baik untuk menangkap Dewi Sukesi yang sedang tidak dikawal ketat itu. Lalu, tugas apa yang diberikan Romo pada kita? Romo Prabu akan memimpin sendiri penyergapannya, Yunda. Tugas kita mengawasinya. Dan kalau dibutuhkan, baru kita turun. Bagus. Ayo kita ke sana. Kita awasi penyergapan dari balik awan yang di sana itu. Iya, Yunda. Lihat, Sang Prabu. Mereka sudah makin mendekat. Iya. Kisar dulu. Ya, Sang Prabu.
Saya kira sudah saatnya Ki Sardulo mempermudah pencegatan. Baik, Sang Prabu. Ya. Bagaimana? Ya, meyakinkan sekali. Tapi akan lebih meyakinkan kalau Patih Batik Madrim didampingi oleh salah seorang senopati atau tumenggung dari Malapati. Iya, Sang Prabu benar. Ya. Baik, baik. Hai, kalian berempat ke sini. Menjelma menjadi prajurit Malapati. Bagaimana Sang Prabu? Sempurna sekali. Terima kasih. Ya. Ayo cepat. Maaf Sang Prabu, ini tidak bisa ditunda lagi. Saya harus menghadang mereka. Ya. Saya pamit. Baik. Hei, kalian ikut aku. Baik. Baik. Sekarang, Iya, Sang Prabu. kita lihat. Kalau ada apa-apa, cepat atur orang-orangmu menempati posisi masing-masing. Baik, Sang Prabu. Ya. Berhenti. Gusti Patih Batik Madrim. Kandapati Batik Madrim. Selamat siang, Kakang Patih Batik Madrim. Selamat siang. Ini benar-benar kebetulan, Kakang. Sesuai perintah Gusti Prabu Kertanegara, saya tidak perlu mengantar Gusti Dewi sampai ke Malwapati. Bagus sekali. Kalau begitu silakan kembali ke Kertanegara dan tolong sampaikan salam saya untuk Gusti Prabu Kertanegara, ya? Baik, Kakang Patih. Dan mohon sampaikan salam dan hormat saya kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Iya, silakan. Saya pamit. Karena Kakang Patih Batik Madrim telah menjemput, izinkan hamba kembali ke Kartanegara, Gusti Ayu. Iya, silakan Paman Ngarsojobo. Terima kasih dan selamat jalan. Baik, Gusti, hamba pamit. Rupanya Wibawa Batik Madrim telah membuat patih dari Kartanegara itu terkelabui sekawan lanang. Sekarang tinggal menggiring rombongan ke sini. Iya. Ki Payung Sarogo. Iya, Sang Prabu. Ingat, begitu rombongan masuk, langsung sergap. Baik, Sang Prabu. Gusti Ayu, bisa kita melanjutkan perjalanan, Gusti Ayu? Ayo, yang lainnya, kita siap-siap perjalanan ke Malapati. Apa tadi Kandapati? Bisa kita melanjutkan perjalanan, Gusti Ayu? Biasanya Kanda Madrim memanggilku Dinda Dewi. Kok ini Gusti Ayu? Bagaimana, Gusti Ayu? Iya ya, mari kita lanjutkan perjalanan. Baik. Upadi, kita jalan. Yang lainnya, siap-siap. Rasa-rasanya hawanya lain. Prajurit, ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Apa ini, ha? Kenapa kamu mukul saya? Sudahlah, kembali ke wujud aslimu. Bicara apa kamu, Temenggung? Sardulo Yudo. Apa? Apa yang kamu maksud? Hanya kamu yang bisa melihat rupa Sardulo Yudo. Kurang ajar kamu.
Bukan itu yang harus kita lakukan. Lalu apa, Yunda? Dewi Sukesi. Kita harus bisa menculik Dewi Sukesi dari tangan para pengawalnya. Iya, Yunda benar. Mumpung suasana kacau dan perhatian para pengawalnya lengah, kita culik Dewi Sukesi dari keretanya. Iya, setuju. Ini kesempatan baik. Kita ke arah sana, kita memutar, lalu buntuti dari belakang. Kalau begitu kita lakukan sekarang. Ayo. Baik, Yunda. Jangan ditinggal dia. Aku takut. Sudah ya. Mati aku. Waduh. Diam. Jangan lupa ya. Dan bangun lagi. Ini pasti ada ilmu kunci yang memayungi mereka. Aku harus mematahkan sumbernya. Jagat, mundur. Kurang ajar. Seharusnya aku berada di luar mereka agar mereka tidak tahu di mana payungku. Jaga Gusti Dewi dari serangan mereka. Baik.
Kantil, Cempaka, sihir pandangan mereka. Baik, Yunda. Aji Semiring Dewa Genta, Jalmo Lilo Adi Brata, jadilah udara sebening koco, tanpa nina ing racono. Coba-coba menggagalkan niat kami. Siluman ingusan, ha? Kalian pikir memangnya gampang mau membawa Gusti Ayu Dewi Sukesi? Nanti dulu. Ayo. Matur pada Gusti Prabaskara bahwa Gusti Dewi saya bawa langsung ke Malwapati, ya? Iya, Nyi. Iya. Kantil, Cempaka, ayo kita siapkan Song-Song Wojo. Biar si tua bangka itu tahu rasa. Mari Gusti Dewi, ayo kita tinggalkan mereka. Song-Song Wojo. Mampus kamu, Nyai. Ayo, kita bawa Dewi Sukesi. Kantil, Cempaka, kita ikat dia. Seret dia. Ayo, cepat. Iya, Yunda. Kurang ajar. Ini pasti kerjaan nenek itu. Siluman ingusan, makan itu kambing. Kita kejar, Yunda. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mengejar mereka. Awas kamu penyihir. Akan kubalas kamu. Ayo, kita hentikan perkelahian mereka. Ada apa kenang? Percuma kita berkelahi. Dewi Sukesi tidak lagi ada di sini. Dia diculik Nyi Jantur. Iya, Bopo. Apa? Dewi Sukesi dibawa Nyi Jantur? Dibawa ke Malapati, Bopo. Percuma kalau begitu. Hei, mundur! Kisar dulu, mundur! Ada apa? Mereka menyuruh kita mundur. Ayo mundur semua! Ayo, mundur! Mundur semua! Cepat! Tinggalkan tempat ini! Mundur! Cepat! Mundur! Cepat! Mundur! Ayo, tinggalkan tempat ini! Ayo, cepat! Kurang ajar! Kenapa gagal lagi? Benar yang kamu katakan, Gusti Rupadi? Benar, Gusti. Hormat kami yang mulia. Terimalah sembah dan hormat kami yang mulia. Iya. Sembah dan hormat kalian aku terima. Duduk.
Apa yang harus kami lakukan hari ini, Yang Mulia? Mencari rupa kenca. Mencari rupa kenca? Ya. Bagaimanapun rupa kenca harus kalian cari. Aku hanya akan bisa tenang kalau saudaramu itu berada kembali di tengah kita. Yang Mulia masih mengharapkan kepulangannya, walaupun rupa kenca sudah jelas berkhianat. Ya, memang benar dia sudah membuka rahasia kematianku pada Singamaruta, Raja Samuka. Tapi kepulangannya tetap aku harapkan. Untuk dihukum, Yang Mulia? Aku yang memutuskan apakah rupa kenca dihukum atau tidak. Harus dihukum, Yang Mulia. Apa jadinya nanti kalau seorang rupa kenca yang tega mengkhianati junjungannya, lantas diampuni? Kenca rupa! Dengar! Tugasmu hanya melaksanakan perintah. Baik, Yang Mulia. Cari rupa kenca dan temukan dia. Bawa dan hadapkan dia padaku. Saya akan berangkat melaksanakan titah, Yang Mulia. Bagus. Berangkatlah dan bawa prajurit secukupnya. Baik, Yang Mulia. Ayo, kalian 6 orang ikut aku. Bubarkan pasewakan. Aku akan kejar awan mata denganmu. Baik, Yang Mulia. Kalian boleh bubar. Sampaikan sembah kalian pada Yang Mulia Grenda Sebang. Mundur cepat. Terimalah sembah kami Yang Mulia Grenda Sebang. Terimalah sembah kami Yang Mulia Sebang. Sudah cukup. Sembah saya Katuya. Kenapa Senggang Bablang? Kenapa tetap kamu cari rupa kenca? Merasa goyahkah kamu tanpa rupa kenca? Saya kira tidak ada salahnya kalau saya mengharapkan kepulangannya, Yang Mulia. Siapa tahu dari rupa kenca saya bisa mengorek keterangan yang saya perlukan tentang Singamaruta dan pusar anginnya. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari rupa kenca, Senggang Bablang. Kalau memang begitu, rupa kenca harus pulang untuk kematiannya, Yang Mulia. Rupa kenca menyadari itu dan tidak akan pulang karena alasan itu. Jadi sekali lagi lupakan dia. Iya, Yang Mulia. Boleh saja saya kehilangan rupa kenca. Tapi haruskah di tempat yang baru ini dan serba megah ini hanya didampingi oleh kenca rupa, Yang Mulia? Kamu punya ratusan prajurit terlatih. Iya, Yang Mulia. Tapi kalau kenca rupa pergi, saya tinggal sendirian. Saya tidak punya seorang pun yang bisa diajak bicara, Yang Mulia. Oh, jadi kamu tidak menganggap aku sebagai teman bicaramu? Yang Mulia junjungan dan sesembahan saya. Salah besar kalau Yang Mulia saya anggap sebagai teman bicara. Ya, aku mengerti sekarang. Aku mengerti apa yang kamu inginkan sebenarnya. Ayo, Senggang Bablang. Akan kuberi kamu seseorang yang akan menjadi pendampingmu. Ayo, Senggang Bablang, lewat sini. Mereka yang akan jadi pendampingmu, Senggang Bablang. Baik, ya. Itu Pandega latihnya, Senggang Bablang. Kalau kamu ingin tahu tentang mereka, silakan tanyakan langsung kepada mereka. Baik, ya.
Pendekar. Iya yang mulia. Siapa mereka? Mereka kakak adik yang mulia. Tapi keinginan mereka untuk menjadi nomor 1 telah membuat mereka mau bertarung mati-matian. Oh, dua-duanya luar biasa. Nah, yang satu bernama Tandu Latu, yang satu Tandu Teja. Iya, bagus. Ya sudah, awasi mereka lagi. Baik yang mulia. Ini tidak bisa dibiarkan. Yang mulia Granda Seba, yang mulia Granda Seba. Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Hah? Kalian ingin saling bunuh? Tidak, yang mulia. Tidak. Mohon ampuni kami. Ya, yang mulia. Mohon ampuni kami. Tidak ada niat kami untuk saling membunuh. Bagus. Kalau begitu saling mendekatlah kalian. Dan sembahlah junjungan kalian. Yang harus kalian muliakan Sang Prabu Sengkang Bablang. Baik, yang mulia. Ayo maju. Sembah kami yang mulia Sengkang Bablang. Terima kasih. Terimalah janji setia dan pengabdian kami yang mulia Sengkang Bablang. Sesuai petunjuk dari yang mulia Granda Seba sesembahan kita, kalian kuangkat sebagai Patih Jaba dan Patih Jeru. Beribu terima kasih yang mulia. Nah, haturkan beribu terima kasih pada yang mulia Granda Seba. Karena yang mulia Granda Seba lah yang menentukan segalanya. Baik yang mulia. Beribu terima kasih yang mulia Granda Seba. Karena yang mulialah kami menjadi abdi terhormat di Grenda Wahana. Kesetiaan dan kepatuhanlah yang aku inginkan dari kalian. Kalau itu kalian penuhi, maka kalian akan menjadi abdi yang abadi. Iya yang mulia. Kesetiaan dan kepatuhan hanya kami persembahkan untuk yang mulia. Bagus, bagus. Pegangan Gusti Ayu kalau takut ya. Kita sudah berada di atas Malwapati. Jangan sampai nabrak-nabrak lagi loh yo. Beres noh, pegangan Gusti Ayu. Kok tumben mendaratnya mulus, nggak nabrak-nabrak seperti biasanya. Itu tergantung siapa penumpangnya. Kalau kamu yang numpang, nggak apa-apa nabrak-nabrak. Ini kan Gusti Ratu, kesayangan dewa-dewa. Kalau kamu kan badak, nabrak-nabrak juga nggak apa-apa. Kalau begitu, kamu sekarang tunggu saja di sini ya. Tapi nyi perutku lapar, marung dulu ya. Pokoknya tidak ada lapar-laparan. Kamu harus tunggu di sini. Titik. Mari Gusti Ratu. Bongo? Tunggu ya. Nyi. Tunggu. Lapar nyi. Silahkan Gusti. Perutku lastimu dan Nyi Jantur. Aku akan menemuinya di dalam ageng. Nyesta akan dawuh Gusti. Mohon pamit. Ya. Pinis Puhrik Maseta
dan para pejabat keraton yang saya hormati. Kelihatannya pertemuan saya akhiri sampai di sini. Kita akan bertemu kembali besok. Sendiko dawuh, Nanda Prabu. Kita akan bertemu kembali besok. Mudah-mudahan teka-teki mengenai abu jenazah Ki Parusa dapat terungkap dengan kepulangan Gusti Ayu Dewi Sukesi. Semoga. Ki Parusa? Yang lain boleh bubaran. Saya mohon Paman Rikmaseta dan Kanda Batik Madrim tetap tinggal di tempat. Iya Gusti. Baik, Dinda Prabu. Silakan. Kita akan dawuh, Gusti. Nyadong dawuh, Gusti Prabu. Dari mana Paman tahu kalau itu abu jenazah Ki Parusa? Begini, kita punya kebiasaan menyimpan abu jenazah, Nanda Prabu. Itulah sebabnya, tatkala Paman melihat ada abu jenazah baru disimpan di ruang penyimpanan abu, Paman menjadi heran dan bertanya-tanya. Tapi bagaimana Paman tahu kalau itu abu jenazah Ki Parusa? Dari petugas penjaganya, Nanda Prabu. Tapi seharusnya penjaga itu tidak memberitahu dulu. Karena sudah terlanjur, Pini Sepuh boleh tahu. Iya. Abu jenazah itu memang abu jenazah Ki Parusa. Guru olah kanuragan Nanda dan Nurwenda. Tapi kenapa ia pulang sebagai abu jenazah? Dan kenapa Ki Parusa terlibat penyerbuan di tempat perburuan? Itu semua masih merupakan tanda tanya. Jadi untuk sementara, mohon jangan diungkit-ungkit dulu masalah yang masih gelap ini. Baik, Nanda Prabu. Paman mohon maaf. Ya, kalau begitu, Paman Pinispu boleh pergi. Nanda Prabu, Nanda Pati. Iya, Paman. Paman pamit. Iya. Kanda Madrim. Iya, Dinda Prabu. Mungkinkah Paman Pinispu Rikmaseta menceritakan masalah yang masih kita simpan ini pada para Pinispu yang lain? Saya rasa tidak, Dinda Prabu. Itulah yang saya harapkan. Kalau begitu, saya harus segera menemui Dinda Dewi Sukesi. Kita bertemu setelah itu. Silahkan, Dinda Prabu. Silakan duduk. Iya, Gusti. Jadi begitu. Dalam perjalanan Dinda dari Malwapati ke Kartanegara dan dari Kartanegara ke Malwapati, Dinda dihadang oleh berbagai pencegatan yang menegangkan. Benar, Kanda Prabu. Untung ada Nyi Jantur yang menolong. Kalau tidak... Bukan saya saja yang menolong Gusti Ayu, tapi juga ada Sudawirat, Lokahita, dan Jagat Satria yang selalu muncul lebih dahulu. Dan yang tadi terakhir itu, Tumenggung Prabaskara juga muncul, Gusti. Tumenggung Prabaskara memang Kanda tugasi untuk mengawasi dari jarak jauh, Dinda. Oh, jadi Kanda sengaja mengutus Tumenggung Prabaskara untuk mengawasi Dinda? Untuk keselamatan dan keamanan di jalan, apa salah? Menjaga keamanan Dinda, saya kira itulah istilah yang tepat. Tapi Dinda tidak senang dengan penjelasan Tumenggung Prabaskara yang seperti ini. Kanda mencurigai Dinda melakukan sesuatu? Kepada yang telah terbukti melakukan sesuatu saja, Kanda tidak curiga, Dinda. Kenapa pada Dinda Kanda harus curiga? Kanda tadi bilang kepada yang telah terbukti melakukan sesuatu. Apa ini? Apa maksud Kanda? Ki Parusa, Dinda. Ki Parusa. Ki Parusa. Kenapa dengan Ki Parusa? Ki Parusa telah menyerang putra-putra kita ketika mereka sedang berburu, Dinda.
Kiparusa. Kiparusa? Tidak. Kenapa Kiparusa menyerang mereka? Apa alasannya? Ini benar-benar tidak masuk akal. Pertanyaan itulah yang tidak terjawab, Dinda. Apa Kanda Batik Madrim dan para putra kita tidak berhasil mengorek keterangan? Kenapa Kiparusa melakukan penyerangan aneh ini, Kanda? Bagaimana penjelasan bisa didapat, Dinda? Kalau Kiparusa bunuh diri. Ini benar-benar berita mengejutkan, Kanda. Dinda tidak sangka Kiparusa bisa seaneh itu. Dinda tidak mengerti kenapa Kiparusa menyerang momongannya sendiri. Dinda benar-benar tidak tahu kalau Kiparusa menjadi seperti itu. Tidak, Kanda. Mungkin ada sesuatu yang ingin dicapai. Dinda tidak tahu, Kanda. Baiklah kalau begitu. Untuk sementara, kita tutup buku dulu untuk Kiparusa yang aneh itu. Iya, Kanda. Kita bicarakan saja apa yang Dinda peroleh dari Kartanegara. Bagaimana keadaan Romo dan Bunda? Romo Prabu dan Bunda baik-baik saja, Kanda. Salam untuk Kanda. Tidak menanyakan tentang Danuruenda. Kelihatannya tanpa sengaja, Kanda Prabu memberi jalan padaku untuk membicarakan tentang perkawinan Angling Kusuma, yang menurut Nyi Rampa akan membuat Angling Kusuma kabur dari Malapati. Ya, aku harus memanfaatkan kesempatan baik ini untuk bicara. Dinda. Iya, Kanda? Dinda belum menjawab pertanyaan Kanda. Apa Romo Prabu tidak menanyakan tentang putra kita? Tentu saja menanyakan, Kanda. Tapi pertanyaan khusus Ramada Prabu justru kepada putra kita, Pangeran Angling Kusuma. Kenapa dengan Angling Kusuma? Romo Prabu bertanya, kenapa sampai sekarang Pangeran Angling Kusuma belum punya pendamping, Kanda? Itu yang Romo Prabu tanyakan? Iya, Kanda. Iya, benar. Dinda benar. Kalau Romo Prabu saja mempertanyakan tentang itu, kenapa Kanda tidak? Bunda juga mempertanyakan ini, Kanda. Bunda takut Pangeran Angling Kusuma menjadi jauh jodoh. Kalau sampai sekarang ini belum punya pilihan. Iya, Bunda juga benar. Itu semua karena Angling Kusuma terlalu sibuk dengan ulah kanuragan dan ulah ketatanegaraan yang ditekuninya. Dinda kira sudah saatnya Kanda dan Yunda Dewi Sekarwangi mulai membujuk Pangeran Angling Kusuma mencari pendamping, Kanda. Iya. Baiklah, Dinda. Akan Kanda bicarakan masalah ini pada Dinda Sekarwangi. Mudah-mudahan Yundamu sepakat dengan pendapat kita. Doakan saja. Ya, doakan saja. Kalian sudah bisa pahami apa yang dipesankan Bopo Soca Cendawa kepadaku? Iya, Nyi Ratu. Kami mengerti. Ya. Bagus. Lalu, bagaimana? Menurut kalian tentang masalah ini? Mohon maaf, Nyi Ratu. Sebagai prajurit, tentu saja kami harus patuh pada apa yang menjadi keputusan Nyi Ratu. Tapi sebagai prajurit, kami ingin menunjukkan akan pengabdian kami. Tentu saja kami sudah tidak sabar lagi untuk menunggu dan menunggu. Betul, Nyi Ratu. Apa yang dikatakan Kakang Jagal Alugoro benar. Prajurit yang sudah gatal perang pasti sangat tersiksa kalau setiap hari pekerjaannya hanya menunggu. Benar, Nyi Ratu. Saya yakin bahwa saudara-saudara saya, Adik Bagas, Ligan, Rampak, dan Rancak pasti juga sudah tidak sabar menunggu kepastian dari Nyi Ratu. Benar, Nyi Ratu. Memang itulah yang kami rasakan. Bagus. Aku senang dengan pernyataan tulus kalian. Ketidaksabaran kalian menunggu perintah sebenarnya sama dengan ketidaksabaranku juga. Tapi bagaimanapun juga, Jagal Alugoro dan kalian semua harus mau tidak mau mentaati apa yang sudah digariskan oleh sesepuh dan junjungan kalian, Bopo Soca Cendawa. Nyi Ratu, kami mengerti
apa yang Nyi Ratu utarakan. Ya, jadi sekali lagi saya utarakan pada kalian, mau tidak mau, kita harus menunggu. Serang! Cukup! Selanjutnya, kamu dan kamu. Maju! Tunggu! Selanjutnya, kamu dan kamu. Maju! Pak Kerto. Lapor, Ki. Rencana perampokan ke Malwapati diundur lagi, Ki. Siapa yang memberitahu? Dan apa alasannya? Yang memberitahu Kakang Rampak dan Rancak, Ki. Tapi tidak memberitahu apa alasannya. Enak saja mereka bicara. Kita disuruh latihan, disuruh bersiasat. Tapi kabar yang kita terima setiap hari selalu saja tentang pengunduran rencana. Mereka pikir tidak capek apa? Kalau setiap hari hanya berita itu yang kita terima. Ya, betul. Kan latihan. Maafkan kami, Nyi Ratu. Kami terpaksa sepakat menghentikan latihan karena kami capek berlatih. Karena kami kecewa, rencana perampokan diundur terus. Boleh saya bertanya, Nyi Ratu? Kenapa rencana perampokan selalu diundur? Ada apa? Jadi atau tidaknya perampokan yang harus kalian lakukan, itu aku yang memutuskan, ya? Kalian tidak usah tahu apa alasannya. Tugas kalian hanya menjawab iya dan melakukan perintah. Mengerti kalian? Tapi Nyi Ratu, tidak ada tapi-tapian. Atau kalian masuk ke meriam penyedot. Mau masuk ke dalam meriam penyedot, ha? Tidak, Nyi Ratu. Bukan itu yang kami inginkan. Ya sudah. Kalau begitu, lanjutkan latihan kalian. Baik, Nyi Ratu. Alugoro? Iya, Nyi Ratu. Uji, sudah seberapa jauh berandal-berandal ini pandai berkelahi? Baik, Nyi Ratu. Aku perhatikan dari sana. Baik. Kalian dengar semua? Kalian berempat, tambah 2 lagi. Maju. Baik. Tunjukkan bahwa kalian sudah cukup terlatih. Baik. Maju, ayo maju. Ayo maju kalian. Ayo, serang. Ayo bangun, ayo. Ayo bangun. Cukup jaga Alugoro. Simpan senjatamu. Baik, Nyi Ratu. Bagaimana kalian bisa berhenti berlatih, ha? Kalau baru begini saja, kalian sudah bertumbangan. Om Kerto. Iya, Nyi Ratu. Ada apa, Nyi Ratu? Bisa jawab pertanyaanku, ha? Iya, Nyi Ratu. Kami harus kembali berlatih, Nyi Ratu. Bagus. Kalau begitu, lanjutkan lagi latihan kalian. Dan jangan persoalkan kapan berangkat ke Malwapati, ya? Iya, Nyi Ratu. Kalian kira menyerang Malwapati sama dengan menyerang sarang begundal-begundal cere, hah? Tidak, Nyi Ratu. Tidak, Nyi Ratu. Jangan mimpi kamu, ya.
Jangan mimpi menyerang Malwapati kalau kemampuan kalian saja baru segini. Baru seperti ini. Baru segini. Hah? Iya, Nyi Ratu. Lanjutkan lagi latihan. Iya, Nyi Ratu. Bagas, Ligan, ayo semua. Iya. Kami akan sabar menunggu. Tapi lihat saja nanti. Kanda, keinginan untuk membicarakan tentang pendamping Angling Kusuma, benarkah dari keinginan pribadi Kanda? Kenapa Dinda bertanya begitu? Ya, memang selama ini Kanda tidak pernah menyentuh sedikit pun tentang itu. Ya, itu memang karena kita lupa membicarakannya. Kita semua telah merasa terlena oleh banyaknya kegiatan putra kita, Dinda. Sehingga kita lupa menangkap masalah yang hakiki pada putra kita. Memang benar, kesadaran ini datang karena pertanyaan dari Romo Prabu dan Bunda Ratu Kartanegara. Tapi Kanda kira tidak ada salahnya kalau pertanyaan itu akhirnya menggugah kita untuk mengingatkan pada putra kita. Baiklah, Dinda akan membicarakan ini pada putra kita. Tapi akan menjadi tidak lengkap kalau pada saat kita membicarakan pada putra kita nanti, Dinda tidak bisa memberikan alasan kenapa kita mendesaknya agar segera mencari pendamping, Kanda. Katakan saja bahwa ini ada hubungannya dengan kedudukannya sebagai Pangeran Pati atau Prabu Anom yang segera disandangnya. Bagaimana Angling Kusuma bisa menjadi Pangeran Pati atau Prabu Anom kalau dia masih sendirian? Hah? Baik, Kanda. Dinda akan coba temui Angling Kusuma. Sudah saatnya kumanfaatkan kekuatan Aki Ulosowo. Aki Ulosowo piaraanku. Aki Ulosowo? Siapa dia, Nyi Ratu? Kalian lihat saja nanti. Dia dari Jurang Grawah. Yang hanya aku panggil kalau para senopati dan para prajuritku tidak bisa diandalkan lagi. Aki Ulosowo dari Jurang Grawah. Aki Ulosowo, keluarlah. Aki Ulosowo, bantulah. Cepatlah datang. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Ayo, ikut aku keluar. Prajurit, kalian lihat di mana cahaya tadi itu jatuh? Lihat, Ratu. Coba sekarang kalian ke sana dan lihat apa yang terjadi. Baik, Ratu. Ada apa, Nyi Ratu? Apa yang telah Nyi Ratu lakukan? Tenang, kalian akan tahu kejutan apa yang akan terjadi. Ampun, Nyi Ratu. Di sini ada ular, Nyi Ratu. Ular berbisa, Nyi Ratu. Kita apakan, Nyi Ratu? Apa kita bunuh saja, Nyi Ratu? Iya, coba saja. Kalau kalian bisa, bunuh saja. Baik, Nyi Ratu.
Katanya para prajurit itu keteter. Iya, Nyi Ratu. Iya, Nyi Ratu. Apa perlu kami turun tangan, Nyi Ratu? Jangan. Iya, Nyi Ratu. Biar Ulung, Unggul, Undu, dan Umbul yang membantu para prajurit itu. Ayo. Baik, Nyi Ratu. Ayo. Kalian sudah lihat kan? Benar, Nyi Ratu. Hai, cukup. Hentikan. Bagaimana? Kalian sudah lihat kehebatan dari Aki Ulosowo, piaraanku? Sudah, Nyi Ratu. Dengan kekuatan baru inilah kita akan lanjutkan perjuangan kita untuk menghancurkan Malwapati. Kami siap, Ratu. Sini. Baik, Nyi Ratu. Aki Ulosowo, kembalilah ke wujud aslimu. Mulai sekarang Aki Ulosowo ada dalam tongkat saktiku. Sewaktu-waktu aku butuhkan, akan dengan mudah aku keluarkan. Dialah sekarang yang menjadi andalanku. Dan andalan kita semua. Iya. Bagus. Sekarang lanjutkan latihan kalian. Baik, Ratu. Bunda, ini. Ada apa, Bunda? Tidak. Nanti saja. Bunda tidak ingin mengganggu kalian. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bibi. Tidak apa. Silakan. Tapi Bunda tak ingin mengganggu kebersamaan kalian. Tidak apa, Bunda. Kandara Manjagandhi dan Nurwenda tidak keberatan kalau Nanda tinggal. Tidak apa, Kanjeng Ibu? Kandara Manjagandhi dan Nurwenda, tidak apa kan kalau saya pergi dengan Bunda? Betul, Kanda. Silahkan, Kanjeng Ibu. Iya, Bibi. Silakan. Bagaimana, Bunda? Nah, kalau begitu ayo ikut Ibu. Ya. Tunggu, Bunda. Kandara Manjagandhi, tolong bereskan kitab ini. Iya, Kanda. Bunda. Bunda, tunggu, Bunda. Nanda merasa tidak enak, Bunda. Apa ada kesalahan yang Nanda lakukan? Tidak ada yang salah dengan Nanda. Ayo kita ke balai peranginan saja. Iya, Bunda. Ya, bicaralah. Bicaralah tentang pendamping putramu, Dewi Sekarwangi. Ya, pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ada hubungannya dengan Kiparusa? Bisa juga. Atau ini ada hubungannya dengan kepulangan Bunda dari Kertanegara? Dua-duanya bisa. Kita lihat saja nanti. Tapi jangan khawatir, Dinda. Kelihatannya Bibi Dewi Sekarwangi wajahnya sumringah-sumringah saja. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Kanda. Mohon dijelaskan, Bunda. Kenapa tiba-tiba Bunda mempersoalkan calon pendamping untuk Nanda? Ini karena usia Nanda yang sudah cukup. Dan karena Nanda seorang pangeran. Sebagai seorang pangeran, Nanda harus sudah punya pendamping sebelum diangkat sebagai Prabu Anom. Tapi, mohon maaf, Bunda. Nanda belum berpikir sedikit pun ke arah itu. Nanda adalah seorang calon raja. Dan mencari pendamping itu sangat penting. Bagaimana ya, Bunda? Nanda sama sekali belum memikirkan hal itu.
Nanda masih harus banyak menimba pengalaman, Bunda. Nanda masih ingin sendiri. Nanda harus... Angling Kusuma, dengarkan dulu penjelasan Bunda. Mohon maaf, Bunda. Nanda belum bisa memenuhi keinginan Bunda. Bunda bicara atas nama Ramandamu, putraku. Ramandamu sendirilah yang meminta Bunda menyampaikan keinginannya kepadamu. Bunda, Nanda masih tidak mengerti. Kenapa Ramanda Prabu mempersoalkan masalah ini, Bunda? Seharusnya Romo Prabu tahu apa yang masih ingin Nanda raih sebelum Nanda diangkat sebagai Prabu Anom, Bunda. Angling Kusuma. Maaf, Bunda. Maafkan Nanda. Nanda tetap belum siap untuk membicarakan masalah itu, Bunda. Anakku, apa yang harus Bunda katakan kalau Ramandamu bertanya tentang ini? Jangan khawatir, Bunda. Nanda sendiri yang akan menjawab pertanyaan itu. Bunda, Nanda mohon pamit. Nanda harus kembali ke perpustakaan. Anakku, Angling Kusuma,